Sahabat Jamasi dimanapun Anda berada, hari ini kembali di periode 2026. Kami sudah sampai di satu tiuh yang menjadi salah satu tiuh idola favorit dan penuh dengan inovasi dari Kecamatan Tulang Bangudi. Tiuh tersebut adalah Gunung Katun Tanjungan. Dan hari ini kita langsung geruduk, jangan pakai tanggung-tanggung, dari langit kita turunin ke bumi untuk mengejawantahkan apa yang menjadi program pemerintah. Beliau adalah Bapak Kepala Tiuh Laili dari Gunung Katun Tanjungan. Smart, inovatif, dan lumayan ganteng. Bukan lumayan sih, ganteng bener kayaknya. Kita sambut dia, jangan lama-lama. Sambit pakai arit. Jangan, kita jemput dengan sambut tangan luar biasa. Apa kabar Pak Laili? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat ya. Pak Laili, nggak kerasa 1 tahun kita nggak ketemu. Ya, kan? Kalau di awal itu pertemuan pertama, bagaimana BUMT sedang merencanakan ya, kan? Hari ini saya ingin tahu informasi itu. Tapi enggak lah. Cerita dulu. Kenapa? Karena Pak Laili ini selain Kepala Tiuh, beliau dalam rangka mempromosikan program-program Tiuhnya, juga beliau bertindak sebagai konten kreator. Boleh cerita dulu dong, udah nyampe mana ceritanya? Alhamdulillah, kita ini sebetulnya pada tahun 2025, tahun kemarin kan ada program ketahanan pangan 20% diambil dari dana desa. Maka dari dana desa saya 900 juta, berarti itu berkisar di 170-an lah waktu itu. Nah jadi itulah yang kita transfer ke rekening BUMTI. Jadi berkisar di bulan 9 lah tahun kemarin. Nah jadi di situ kita bergeraknya di puyuh. Nah jadi puyuh ini sekarang ini kita punya telur puyuh itu sekitar di 9.000 10.000 lah ekor. Jadi yang produksi karena dia dalam 1.000 itu sekitar 10 kilo. 10 kilo per hari. Jadi produksinya lebih kurang 90 sampai di 100 kilo per hari. Oke, jadi peningkatannya sudah sangat signifikan menurut saya. Artinya bahwa 10 kilo per 1.000 per hari. Kalau dikalikan 1 bulan itu sudah luar biasa. Luar biasa. Untuk mencukupi kebutuhan tulang bawang mudik kayaknya tersisa itu. Nah, tapi gini, kan saat ini Pak Laili, pemerintah kita sedang gencar-gencarnya melakukan program-program yang memang saat ini lagi dibutuhkan oleh masyarakat. Sehingga untuk menopang program-program tersebut, instruksi Presiden adalah melakukan efisiensi. Nah, gitu. Cerita dulu dong terkait dengan efisiensi. Efisiensi ini dampaknya ke Tiuh, ke pemerintah Tiuh, seperti apa dan apa ya upaya-upaya yang dilakukan oleh Pak Laili terkait dengan memaksimalkan semua apa yang bersumber dari dana desa. Nah, kalau untuk efisiensi kita tahun ini terkena dengan dana 313 juta. Jadi 313 juta itu kita ambil programnya memang program nasional seperti pendidikan, karena kita di situ ada beasiswa di pondok yang sudah rutin berjalan beberapa tahun ini. Terus BLT itu kan program nasional tetap harus kita laksanakan. Tapi kalau fisik kita tidak ada kecuali bedah rumah. Bedah rumah masih? Nah, kalau bedah rumah karena kita kan tiap tahun itu mengadakan bedah rumah sesuai dengan Permendes tahun 2022 nomor 8 bahwa Tiuh itu dana desa itu bisa membantu rumah yang tidak layak huni. Itu tetap tahun ini kita tetap anggarkan 3 rumah. 3 rumah tahun ini. 3 rumah. Ini kan menarik ya. Karena kan dari awal kita podcast nih ya, sudah kesekian kalinya bahwa bedah rumah itu menjadi salah satu prioritas kita untuk membuat hunian layak untuk masyarakat kita. Jadi dari program ini dicanangkan sampai dengan hari ini sudah berapa unit rumah? 2022 berarti 3 berapa? Karena setiap tahun 3 saya. 9 berarti? Lebih. Jadi tahun 2024 berarti 6, 2025, 12. Sudah 12 warga masyarakat Gunung Katun Tanjungan yang menuai langsung manfaat dari program bedah rumah. Dari dana desa. Dari dana desa murni. Selebihnya swadaya masyarakat, bergotong royong dan lain sebagainya. Nah Pak Laili, ini kan menarik menurut saya. Kenapa saya bilang menarik? Bahwa tidak semua kepala ini bisa loh menginisiasi kepada masyarakat, kemudian untuk bisa peduli dengan masyarakat yang lainnya,
Apalagi ketika rumah tidak layak huni itu kan kaitannya banyak banget. Ya. Satu tentang kesehatan mereka, tentang keamanan mereka, kenyamanan anak-anak belajar, istirahat dan lain sebagainya gitu loh. Nah, apa sih asesmen jenengan kepada masyarakat sehingga ide ini muncul untuk mengejawantahkan peraturan kementerian terkait dengan bedah rumah itu? Ini harus begini gitu. Seperti apa ceritanya? Karena bedah rumah ini kan begini. Karena kita kan memanfaatkan dana desa itu seluas-luasnya untuk masyarakat yang betul-betul membutuhkan. Itu karena ketika dia rumah tidak layak huni, lantainya tanah, ada hujan, ketika dia kena penyakit di hari kan tetap pulangnya tetap ke desa lagi, ke desa. Nah, artinya bahwa kita punya konsentrasi yang sangat luar biasa. Yeah. Tapi sekali lagi, efisiensi ini kan luar biasa. Luar biasa. Keren ya. tapi kalau dilihat dari beliau ketika saya tanya bagaimana tentang efisiensi, masih senyum, masih ketawa, artinya masih aman Bang saya. Aman. Tapi kemudian gini, efisiensi, apalagi yang terkait dengan pemanfaatan dana yang sudah diefisiensi ini yang kita gelontorkan untuk masyarakat. Kalau kesehatan kita tetap mengadakan posyandu, ya. Tetap kita kasih makanan tambahan. MPAS-nya masih tetap kita kasih. Nah, terus untuk pendidikan kita ini kan ada 2 yang kita topang dari dana desa. Jadi PAUD, pendidikan usia dini. Ya, terus itu PAUD Miftahul Huda, Tio Gunung Katun Tanjungan itu semuanya didanai dari dana desa. Termasuk 10 pengajarnya. Dan murid Miftahul Huda Tio Gunung Katun Tanjungan, wali muridnya tidak ditarik sepeser pun. Tidak dipungut biaya. Tidak. Gratis. Apresiasi. Tepuk tangan. Ini baru keren. Luar biasa ya. Iya. Efisiensi loh. Efisiensi. Jadi kantongnya bisa kosong ya. Enggak lah, yakin. Karena saya nggak khawatir. Karena Pak Lely ini kebunnya juga lumayan, bisa untuk menopang ekonomi keluarga dan lain sebagainya. Dan memang kalau di podcast di awal-awal beliau menjabat itu memang niatnya betul-betul dia kepingin mulang Tio, membangun Tio, kemudian menjadi satu manfaat untuk masyarakat. Luar biasa, membanggakan leluhur. Amin. Baik, Pak Lely. Kita lebih ke kendala sekarang. Nah, terkait dengan efisiensi yang paling terkendala untuk menggerakkan roda pelayanan di masyarakat apa, Pak? Kalau yang signifikan tidak ada. Tidak ada, aman. Ya, karena kan yang kita yang dari dana desa kita akan ambil yang betul-betul ini seperti pendidikan, kesehatan, kan. Karena bedah rumah tadi kan dia menyangkut juga kesehatan. Kesehatan, betul. Karena kalau rumahnya tidak layak huni berarti kan. Nah, masyarakatnya bengek, kepala juga yang pusing kan. Tapi yang menjadi terkendalanya kan karena kita tidak ada bangunan fisik. Tapi itu kan memang tidak diwajibkan kita untuk bangunan fisik karena kita betul-betul memang tidak ada dananya. Tidak anggaran ke situ. Oke. Baik. Sahabat JMSI, itu ternyata bahwa efisiensi tidak menjadikan sebuah alasan untuk Pak Lely dengan seluruh staf aparatur Tio-nya untuk terus berkarya membangun Tio Gunung Katun Tanjungan ini, baik dari sisi fisik maupun dari sisi moral masyarakat sampai dengan pelayanan yang terus dimaksimalkan.